Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah pada hari ini di hari Rabu penanggalan 4 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama membahas dan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis pilihan yang kita pilih dari sekian banyak sabda-sabda dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pembahasan kita yang lalu selama 40 majlis dalam 40 pertemuan, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang kita pilih, yang menjelaskan dan menyampaikan kepada kita tentang tiga hal, tiga jenis, tiga manusia, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan tiga masalah yang kita kemas dalam judul Sulasiyat Nabawiyah. Hadis-hadis Nabi yang membahas tentang tiga persoalan, tiga sifat, tiga keadaan, dan hal-hal yang lainnya yang jumlahnya tiga. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan dalam 40 majlis, 40 pertemuan. Dalam pembahasan kita ke depan, kita akan membahas juga hadis-hadis Nabi SAW yang membahas sifat-sifat tertentu, masalah-masalah tertentu dengan jumlah bilangan tertentu. Namun tidak lagi secara khusus pada tiga bilangan atau angka tiga. Karena tidak banyak ya hadis-hadis yang membahas secara khusus tentang angka 2, angka 4 umpamanya, angka 5, berbeda dengan angka 3 yang bisa kita kumpulkan 40 bahkan pada hakikatnya lebih dari itu. Untuk ke depan insya Allah kita akan membahas mungkin 2 golongan, 2 sifat, ya, dan mungkin ada nanti 4 sifat, 4 golongan, 4 keadaan, dan mungkin ada nanti 5, ada 6, ada 7, dan seterusnya. Dan tidak kita lagi membahas tentang 3 ya, karena kita sudah cukupkan dengan pembahasan Sulasiyat Nabawiyah 40 hadis pilihan yang lalu. Hari ini kita akan mulai dengan pembahasan hadis yang pertama, yang kita mulai dengan sebuah hadis yang membahas dan menjelaskan kepada kita 2 golongan penduduk neraka yang disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya hingga ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar. Ada 2 golongan dari penduduk neraka. Sinfan, ada 2 golongan. Sinf artinya golongan atau jenis. Sinfan artinya ada 2 golongan, ada 2 jenis. Min ahlin nar, dari penduduk neraka. Waliyadzubillah. Yang pertama kata beliau, lalu beliau mengatakan lam arahuma, saya tidak melihatnya, artinya saya belum pernah melihatnya. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan lam arahuma ba'd, saya belum melihatnya hari ini.
Artinya ini akan ada, namun hari ini, pada saat ini, ketika beliau masih hidup, beliau belum menyaksikan model yang beliau sebutkan ini. Lam arahuma, saya belum pernah menyaksikan dua golongan ini di dunia ini. Kata beliau, yang pertama adalah qaumun, satu kaum atau beberapa manusia, beberapa orang, ma'ahum siyatun, bersama dengan mereka siyat. Siyat itu jamak bentuk plural dari saut. Saut artinya cambuk atau cemeti. Mereka memiliki cemeti, memiliki cambuk. Ka'aznabil bakar. Model cambuknya mirip seperti ekor-ekor sapi. Yadribuna bihan nasa. Apa yang mereka gunakan dengan cambuk cemeti tersebut? Mereka gunakan untuk mencambuk, memukul manusia semaunya dengan cara yang zalim, tidak dengan alasan yang benar. Ini sinf pertama, golongan yang pertama. Lalu kata Nabi SAW, selanjutnya adalah nisa, kaum wanita, wanisaun kasiyatun, wanita-wanita kasiyat yang memakai pakaian, ya, kasiyah dari kata-kata kasa yaksu, artinya berpakaian. Kasiyatun, wanita-wanita yang berpakaian. Ariyat, namun beliau mengatakan mereka berpakaian, namun ariyat di satu waktu juga mereka itu telanjang. Mumilatun ma'ilat, mereka mumilat, mereka menggoda manusia atau menjadikan manusia itu menyimpang dan keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggoda, mereka menjadikan orang terjatuh dalam dosa dan maksiat. Ma'ilat, dan mereka sendiri itu menyimpang, ya. Jadi kata-kata mala yamilu artinya condong kepada sesuatu. Dan dia di sini dalam konotasi yang jelek, condong pada suatu kemaksiatan. Ma'ilat artinya mereka mengarah kepada hal yang negatif. Mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita SAW melanjutkan penyifatan beliau terhadap wanita-wanita tersebut. Beliau mengatakan ru'usuhunna ka'asminimatil bukhtil ma'ilah. Ru'usuhunna, kepala-kepala mereka, ka'asnimah al-bukht, semacam, ya, modelnya seperti punuk unta, ya. Asnimah jamak dari sinam. Sinam itu adalah punuk-punuk unta. Ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, yang miring. Kata Nabi SAW, ya, jadi kepala mereka itu dihiasi dengan model-model yang bagaikan punuk unta yang miring. La yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka itu, wanita-wanita yang semacam itu, tidak mencium bau surga, tidak mencium aroma surga yang sangat harum. Beliau mengatakan la yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga, wala yajidna rihaha, dan mereka juga tidak mencium aroma surga, ya. Jadi tadi dikatakan tidak masuk surga, bahkan tidak berkesempatan untuk mencium aroma surga. Wa inna rihaha, padahal bau surga, aroma semerbak surga itu la tujaru, ada, bisa dirasakan, min masiratin kada wa kada, dari jarak yang seperti ini dan seperti ini. Artinya dari jarak tertentu yang nanti akan kita jelaskan. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan, ya, untuk ashabul kutub sittah,
tidak diriwayatkan kecuali oleh Imam Muslim. Dan untuk penulis kitab-kitab lainnya, ya dalam Kutubut Tis'ah, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh dari selain Kutubus Sittah, ada periwayatan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam beberapa kitab-kitab beliau. Intinya, hadis ini adalah hadis yang sahih, yang perlu untuk kita fahami, perlu untuk kita ketahui, dan tentu saja untuk kita bisa mengamalkan kandungan isinya atau menghindari hal-hal yang diperingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis kita ini. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang hadis ini, kandungan hadis ini, tidak mengapa kami kembali mau mengingatkan, memperkenalkan tentang perawi hadis kita, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia yang lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Dan sudah pernah kita katakan Hurairah adalah bentuk tasghir, bentuk ungkapan kecil dari kata-kata hirrah yang berarti kucing. Dia dijuluki bapaknya kucing karena dia adalah sahabat yang sangat cinta, suka dengan kucing, dan juga sangat disukai dengan kucing. Ya, dan ini tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda sifat sayang rahmat yang ada pada seseorang. Apatah lagi kucing adalah satu binatang yang berada dan hidup di sekitar kita. Karena itu mencintainya dan dicintai olehnya adalah satu kemuliaan tertentu. Sahabat ini namanya diikhtilafkan oleh ulama kita. Kalau saja mereka sepakat tentang kunyahnya, kunyah Abu Hurairah, adapun namanya mereka berbeda pendapat. Banyak sekali nama yang disebutkan oleh para ulama kita tentang nama asli dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak kurang dari 30-an nama yang disebutkan. Namun yang paling terkenal adalah beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi itu nama yang paling banyak disebutkan oleh ulama kita, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Nawawi dan beberapa ulama-ulama lainnya. Beliau dari kalangan Daus, ya, dari penduduk Yaman, dan dikatakan bahwa beliau adalah salah satu dari sahabat hasil binaan, hasil dakwah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia dari penduduk Daus yang pertama kali diutus oleh Nabi SAW, yaitu Abu Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau baru bertemu dengan Nabi SAW di tahun ke-7 Hijriah. Dan ada ikhtilaf dari ulama kita, apakah ini pertemuan beliau pertama kali dengan Nabi SAW dan sekaligus awal kali beliau masuk Islam, ataukah beliau telah masuk Islam sebelumnya, seperti yang kita katakan, lewat tangan dakwah dari Abu Tufail, lalu beliau datang dalam keadaan sudah Islam dan baru bertemu dengan Nabi SAW di tahun ke-7 Hijriah tersebut. Ala kulli hal, yang jelas ulama kita sepakat pertemuan beliau pertama kali dengan Nabi di tahun ke-7 Hijriah. Dan hal yang penting kita ambil pelajaran di sini bahwa kebersamaan beliau dengan Nabi SAW tidak terlalu lama, tidak selama para sahabat-sahabat Muhajirin, bahkan tidak sebanyak ya durasi waktu dengan sahabat-sahabat Ansor yang sudah bertemu dengan Rasulullah sejak awal-awal hijrah Nabi SAW. Kalau dilihat tahun 7 Hijriah berarti kebersamaan beliau dengan Nabi SAW kisaran antara 3 dan sampai 4 tahun saja paling maksimal. Namun sahabat yang mulia ini telah memanfaatkan kebersamaan beliau dengan Nabi SAW dalam waktu yang relatif singkat ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah beliau sahabat yang selalu saja menyertai Nabi SAW dan hadir dalam majlis-majlis beliau. Beliau termasuk ahlu sufah, sahabat yang tinggal di masjid, yang sibuk beribadah,
dan sibuk untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan lebih dari itu beliau menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW, dan beliau telah mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW untuk bisa menghafal setiap sabda perkataan dari Nabi yang telah beliau dengarkan. Sehingga begitu banyak yang telah beliau hafalkan, dan lebih dari itu begitu banyak yang telah beliau riwayatkan. Boleh jadi di sana ada sahabat yang juga banyak mengumpulkan hadis dan banyak menghafalkan hadis, namun tidak ada sahabat yang sebanyak Abu Hurairah dalam periwayatan hadisnya. Dalam buku-buku hadis tidak kurang dari 5.374 hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Selain keilmuan beliau dan kemuliaan beliau yang lainnya, beliau juga pernah mendapatkan kepercayaan dari Nabi SAW untuk menjadi amir di kota Madinah di waktu-waktu tertentu. Ketika Nabi tidak ada di kota Madinah, dipercayakan kepemimpinan ya pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang mulia ini wafat di tahun ke-58 Hijriah di kota Madinah dalam usia 78 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita memulai pembahasan hadis kita ini dari hadis beliau, dan ini satu di antara sekian banyak hadis-hadis yang telah beliau riwayatkan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Ada dua golongan dari penduduk neraka. Kita tahu bahwa Nabi kita SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugasnya adalah menyampaikan risalah ini. Dan risalah Islam ini, syariat ini perlu disampaikan secara lengkap dan telah ditunaikan dengan baik oleh Nabi SAW. Tapi perlu untuk kita ingat, dalam risalah ini ada yang dinamakan basyiran wa nadhira. Nabi kita diutus untuk menyampaikan basyiran sebagai pemberi kabar gembira, dan juga wa nadhiran sebagai pemberi peringatan. Ya, kadang ada sebagian orang dalam menyampaikan syariat ini mungkin hanya menyampaikan kabar-kabar baik saja, hanya sekedar memotivasi untuk melakukan kebaikan dan mengiming-iming dan memotivasi, mengajak kita dengan segala macam fasilitas kebaikan-kebaikan yang mungkin kita dapatkan dari syariat yang kita jalankan dan kita terapkan ini. Dan itu suatu kebaikan. Kita memotivasi orang untuk cinta Islam, suka dengan kebaikan, dan terinspirasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari sekian banyak fasilitas yang Allah siapkan bagi mereka para pelaku-pelaku kebaikan. Namun di sisi yang lain yang tidak boleh kita lupakan adalah memberikan peringatan kepada para pendosa-pendosa atau para orang-orang yang mungkin terlalaikan oleh dunia ini atau terlalaikan dengan beberapa hal yang menyebabkan dia lupa akan syariat Allah, lalu dia terjatuh dan bergelimang dalam sekian banyak dosa dan kemaksiatan, atau mungkin bahkan sampai kesyirikan dan kekufuran. Maka syariat ini tidak membiarkan hal tersebut. Syariat ini juga datang untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwa jika kalian tetap dalam keadaan yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan bagi kalian siksa yang pantas untuk kalian dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mengganjar setiap hamba dengan ganjaran yang paling tepat tanpa mendolimi sama sekali hamba-hambanya. Maka dalam kesempatan hadis kita ini, Nabi kita SAW memberikan peringatan tentang calon-calon penghuni neraka. Sebagaimana beliau juga tentunya memberikan kabar gembira tentang calon-calon penghuni surga. Namun kali ini kita mau ingatkan akan dua golongan penduduk neraka yang kita perlu untuk ketahui, untuk kita hindari, dan untuk kita peringatkan manusia menghindari
sikap dan perbuatan ini. Ulama kita mengatakan kita mengetahui kebaikan untuk melakukan kebaikan tersebut, sebagaimana kita perlu mengetahui dosa, kesalahan, dan hal yang mungkar, tapi tujuannya untuk menghindari kemungkaran dan dosa tersebut. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari dalam Kitabul Fitan mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Dulu banyak manusia kebanyakan bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan saja. Adapun saya lebih suka bertanya tentang kejahatan, tentang keburukan, karena saya khawatir saya melakukan keburukan itu tanpa saya sadari. Kata syair, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fihi. Saya mengetahui kejahatan bukan untuk melakukan kejahatan, tapi justru untuk menghindarinya. Barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan, maka dia akan terjatuh dalam kejahatan tersebut. Maka di sini Nabi kita memperingatkan akan dua jenis dosa. Yang dosa ini ternyata dosa besar yang seharusnya kita hindari karena bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan sinfani min ahli nar, ada dua penduduk neraka yang lam arahuma, yang belum saya saksikan hari ini. Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan begitu mulianya masa beliau. Generasi yang terbaik dalam Islam ini adalah generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Beliau selama 23 tahun telah berhasil membina sahabat menjadi generasi yang terbaik, menjadi generasi yang paling soleh, menjadi generasi yang paling semangat dalam berjuang, menjadi generasi yang paling semangat dalam berdakwah dan memperbaiki manusia. Sehingga di masa beliau keamanan terasa, di masa beliau kesolehan tersebar, di masa beliau kemungkaran menjadi suatu hal yang asing dan sangat peka. Sebagaimana kebaikan-kebaikan sangat dikenal dan menjadi kebiasaan dan sifat-sifat yang selalu melekat pada manusia waktu itu. Namun, dengan perjalanan waktu, kualitas Islam dan kualitas kaum muslimin akan terus menurun hingga akhir zaman dan hingga datangnya kiamat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari pernah meriwayatkan, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak datang satu tahun kecuali tahun berikutnya lebih buruk dari tahun sebelumnya, dan hal itu terjadi hingga kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengherankan kalau beliau mengatakan ada dua golongan penduduk neraka yang saya belum melihatnya, tapi pasti akan datang di akhir zaman. Pasti akan datang di akhir zaman model dari penduduk neraka ini. Dan ini adalah satu di antara sekian banyak bukti kemukjizatan Nabi kita SAW dan bukti kenabian beliau. Karena beliau mengabarkan, menginformasikan satu informasi yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Beliau bukan seorang peramal, beliau bukan seorang yang hanya memperkirakan, mengestimasikan sesuatu, memperkirakan, ya, tapi beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi berdasarkan wahyu yang datang dari Allah. Sebagaimana beliau telah mengabarkan kepada kita sekian banyak berita-berita yang tidak pernah terjadi di masa beliau, namun terjadi di masa-masa yang lalu. Beliau ketahui itu semuanya bersumber dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua golongan ini, kalau kita baca dan kita pelajari sebagaimana yang kita bahas ini, kita akan katakan Nabi belum pernah melihatnya dan hari ini kita telah melihatnya, ya. Allahul musta'an. Lam arahuma dalam riwayat Imam Ahmad, sekali lagi la arahuma atau lam arahuma ba'd, saya belum melihatnya hari ini. Yang pertama adalah satu kaum. Satu kaum artinya beberapa orang, bukan satu. Ini fenomena
yang bukan jarang terjadi, tapi dia menjadi satu model tertentu. Orang-orang yang kerjanya suka menakut-nakuti orang lain. Orang-orang yang ma'hum siyatun, memiliki senjata, memiliki cemeti, ya. Dan ini memberikan kesan, memberikan isyarat kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki otoritas, memiliki hak, memiliki izin, ya, untuk memegang yang seperti itu, ya. Mereka-mereka yang punya alat cambuk, punya pemukul, punya alat yang digunakan untuk menyakiti manusia. Dan ini tentu saja peringatan bagi mereka-mereka, ya, orang-orang yang diamanahkan untuk memperbaiki manusia atau mengamankan manusia, ya. Kalau bahasa kita petugas keamanan atau mungkin para pemimpin dan para penguasa yang memiliki hak-hak, ya, untuk meluruskan manusia, memperbaiki manusia dengan kekuasaan yang telah diamanahkan kepada mereka, namun mereka justru mendolimi kebanyakan manusia. Cambuk-cambuk yang dimiliki oleh mereka itu digunakan untuk memukul manusia tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, tentu saja salah satu cara untuk memperbaiki manusia, meluruskan orang yang keliru, yang salah, dan salah satu cara untuk mendidik manusia dalam tarbiyah Islam dikenal adalah cambuk, atau satu alat yang digunakan untuk memukul, untuk memperbaiki, ya. Seperti yang kita ketahui, anak pun ketika usia 15 tahun belum sholat diperintahkan untuk dipukul, dididik agar mau sholat, ya. Kadang perlu dikerasi untuk mau melakukan satu kebaikan. Istri kita yang kita cintai pun ketika melakukan kesalahan, kita perlu untuk mendidiknya. Kalau dia melakukan satu dosa dan maksiat, maka kita ingatkan, berikan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuknya, kemudian dia bisa rujuk dari kesalahannya. Namun jika itu belum mempan, belum bermanfaat, dan masih melakukan hal yang sama, maka di antara cara yang diajarkan oleh syariat adalah berpisah, diranjang, atau tidak menggaulinya untuk memberikan peringatan kepadanya. Dan jika itu juga belum menjadikan dia berubah, masih dalam perbuatan kekeliruan kesalahannya, maka cara ketiga yang diajarkan adalah dengan memukulnya dengan pukulan yang diharapkan dengannya dia bisa lebih baik, tidak pukulan yang melukai dan tidak sampai menyakiti, namun memberikan efek jera terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering saja memegang cemeti, ya, untuk meluruskan orang-orang yang keliru, ya, ketika melakukan dosa dan maksiat atau kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Dan dalam sebagian riwayat juga dikatakan bahwa di rumah kita tidak mengapa jika ada alat cambuk yang digantung untuk memberikan peringatan kepada penduduk atau kepada penghuni rumah, ya, agar tidak melakukan hal yang melanggar syariat. Intinya, adanya alat pemukul atau alat yang digunakan untuk memberikan peringatan agar orang tidak melakukan dosa dan kesalahan itu dibolehkan dalam syariat, ya, dalam tataran tertentu selama tidak menyakiti dan melukai, ya, karena dia hanyalah sebagai wasilah untuk meluruskan yang keliru dan untuk menjadikan orang lebih baik. Namun yang dimaksudkan dalam hadis kita ini adalah mereka-mereka yang menggunakan kekuasaannya, menggunakan alat-alat pemukul seperti itu untuk dengan seenaknya, semaunya, dan dengan cara yang lalim, yang zalim, untuk memukuli manusia, mungkin hanya karena hawa nafsunya, atau karena ingin menindas manusia, atau mungkin kadang justru untuk memukul orang-orang yang justru berada dalam hak kebenaran, ya, atau mungkin memukul dalam hal yang sebenarnya belum saatnya untuk dipukul, ya, belum saatnya dipukul, karena memukul ini hanyalah
bagian tahapan dalam pendidikan atau dalam memperbaiki seseorang. Maka sekali lagi, yang dimaksudkan dalam hadis ini, mereka-mereka orang yang memukuli manusia seenaknya saja, semaunya saja, tanpa alasan yang benar, dengan cara yang zalim dan tidak dibenarkan dalam syariat ini. Dan ini sudah kita saksikan kadang ya, mereka-mereka yang dengan dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, kadang dengan sewenang-wenang menindas orang lemah atau berbuat yang tidak pantas, yang mengambil hak-hak orang lain dengan kekuatan dan wewenang yang dimilikinya. Maka ini peringatan yang besar bagi setiap kita untuk tidak berlaku zalim kepada manusia yang lain, karena ini adalah sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu sifat dari penduduk neraka. Walaupun dalam hadis ini digunakan kata-kata cambuk, ini yang ma'ruf ya di masa-masa itu. Namun jika ada saja yang menggunakan alat-alat pemukul lainnya, maka tentu saja ini masuk dalam hadis kita ini ya. Jadi penyebutan alat cambuk hanyalah sebagai satu contoh dan dianalogikan dengannya setiap alat-alat pemukul yang digunakan untuk menyakiti manusia tanpa alasan yang benar. Dan ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan ya kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang menyayangi umatnya, untuk juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau juga mendoakan orang-orang yang menyusahkan rakyatnya, menyusahkan orang-orang lemah, maka juga disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man waliya min amri ummati syai'a farafiqa bihim farfuq bihi. Allahumma ya Allah, barang siapa yang memiliki atau mengurus urusan umatku, lalu mereka bersikap lembut dan sayang kepada mereka, maka bersikap lembut dan sayang juga Allah, ya Allah, kepada mereka-mereka itu. Dan sebaliknya, man waliya min amri ummati syai'a fa syaqqa alaihim. Lalu barang siapa ya Allah yang memegang urusan dari umatku, lalu mereka syaqqa alaihim, menyusahkan mereka, fashquq alaihi, maka ya Allah susahkan juga urusannya. Ya, maka di antara sifat para orang-orang yang kuat, para penguasa, para pemimpin adalah bagaimana bersikap lembut dan sayang kepada kaum lemah dan orang-orang yang dipimpinnya, dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang dan mendolimi mereka. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah fenomena yang akan terjadi di akhir zaman yang belum disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya di masa itu, yaitu keberadaan wanita-wanita, nisa, wanita-wanita yang kasiyatun ariyat, berpakaian namun telanjang. Subhanallah. Mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana dikatakan seorang berpakaian namun telanjang? Kasiyat berpakaian, ariyat adalah telanjang. Ya. Bagaimana berkumpul dua sifat ini pada seseorang? Dia berpakaian tapi dikatakan telanjang. Banyak yang telah menerangkan hadis ini, ya, di antara Imam Qurtubi, Imam Al-Maziri, dan beberapa ulama-ulama kita yang lainnya. Di antara tafsiran dari hadis ini, mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan hadis ini di antaranya adalah mereka-mereka yang berpakaian kasiyat namun ariyat, pakaian mereka itu tipis sehingga menampakkan aurat mereka. Jadi transparan sehingga bisa kelihatan aurat mereka walaupun dikatakan mereka berpakaian. Atau mungkin mereka berpakaian namun mereka memakai pakaian yang ketat sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Maka ini juga dimaksudkan sebagai berpakaian namun telanjang. Yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mereka yang berpakaian namun tidak menutup seluruh dari auratnya. Jadi wanita yang berpakaian namun semaunya saja,
menutup hal yang diinginkannya untuk ditutup, tapi tidak menutup sesuai dengan aturan dari syariat, tidak menutup seluruh aurat yang ada pada wanita. Dan ulama kita telah sepakat bahwa aurat yang minimal bagi wanita adalah seluruh anggota tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan. Dan sebagian ulama kita, di antaranya dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat, termasuk di dalamnya wajah dan tapak tangan tidak boleh diperlihatkan. Dan ini adalah pendapat yang muktamad dari kalangan ulama kita. Tidak ada di antara mereka yang khilaf ya tentang bahwa seluruh tubuh-tubuh yang lain, ya anggota tubuh yang lain selain wajah dan tapak tangan adalah aurat. Karena itu berpakaian ya jilbab umpamanya, lalu masih terlihat betisnya, masih terlihat kakinya, ya tidak ditutup ya, atau mungkin berpakaian jilbab namun terlihat lehernya ya, atau terlihat tangannya ya sebagian ya, setelah tapak tangannya masih terlihat sebagiannya, maka itu termasuk berpakaian yang belum lengkap, yang dikatakan berpakaian namun masih dikatakan telanjang. Dan ulama juga sepakat ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sekian banyak buku-buku ulama kita, bahwa walaupun ulama ada perbedaan pendapat tentang wajah dan tapak tangan, apakah dia aurat atau bukan, namun mereka sepakat dalam dua hal, yaitu sepakat bahwa seandainya wajah dan tapak tangan ditutup, wajah ya utamanya wajah, maka ini adalah suatu hal yang disunnahkan minimal ya. Jadi termasuk dari pendapat mazhab Abi Hanifah dan mazhab Malikiyah, bahwa jika ditutup maka itu lebih baik, lebih menjaga dari godaan ya kepada lawan jenis, dan lebih menjaga kehormatan bagi seorang wanita. Dan hal yang kedua yang mereka sepakati, bahwa jika saja terjadi fitnah yang besar di masyarakat tertentu dan kepada wanita tertentu yang dengan wajahnya bisa menggoda manusia, maka sepakat mereka bahwa dalam kondisi seperti itu seharusnya ya ditutup wajahnya. Intinya menutup aurat secara sempurna adalah cara untuk menghindari seorang wanita dari apa yang disifatkan dengan berpakaian namun telanjang, ya berpakaian namun telanjang. Dan minimal adalah dengan menutup semua aurat kecuali wajah dan tapak tangan, dan sebagian ulama kita mengatakan termasuk wajah yang seharusnya ditutup. Dan pendapat yang ketiga tentang masalah nisaun kasiyat ariyat, ya sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama kita adalah ya seperti yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, yaitu mungkin mereka berpakaian dan mungkin mereka menutup pakaiannya secara sempurna, namun itu sekedar penampilan zahirnya saja, tapi dia telanjang, tidak memiliki pakaian ketakwaan. Dan ini maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Walibasut taqwa dzalika khair." Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Karena ada saja wanita yang memakai pakaian secara sempurna, Masya Allah, pakaiannya sudah sempurna, tidak ada aurat yang ditampilkan, namun dia dalam pergaulannya dan dalam penampilannya juga masih menggoda laki-laki yang lain. Ini juga termasuk dari kasiyatun ariyat. Dan lebih rinci lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan mumilat. Mumilat artinya mereka menggoda manusia. Ya, di antara caranya mumilat artinya bersikap miring. Ya, sebagian mengatakan mereka dalam berjalan berlenggak-lenggok untuk menarik perhatian manusia, menarik perhatian kaum lelaki tentunya. Di sini ada hal yang dikatakan mumilat ma'ilat. Ma'ilat dia menyimpang. Mumilat membuat orang lain juga menyimpang. Artinya menggoda orang lain.
sebagian ulama kita mengatakan seharusnya dari sisi urutan adalah ma'ilat dulu. Ma'ilat artinya dia menyimpang, ya, karena keliru, karena tidak menutup aurat dengan baik. Lalu setelah itu juga membuat orang lain menyimpang, mumilat. Namun dalam riwayat-riwayat selalu didahulukan mumilat dan ma'ilat, ya. Sebagian mengatakan ini tidak masalah karena kata-kata waw dalam bahasa Arab tidak menunjukkan urutan. Tapi intinya dia menyimpang, dan juga bukan hanya ini satu masalah. Ketika ada seorang melakukan kesalahan namun tidak berhenti sampai di situ saja, karena dia juga ikut menjadikan orang lain jatuh dalam kesalahan. Dan ini yang terjadi pada wanita yang tidak menutup aurat. Mungkin ada yang mengatakan, saya menutup aurat, tidak menutup aurat, ya ini mau-mau saya. Saya bukan mau menggoda manusia, bukan mau menggoda laki-laki. Tapi begini cara berpakaian yang saya sukai. Ya, mungkin dengan entengnya dia berkata seperti itu. Tapi kita perlu katakan kepada orang yang semacam itu, suka atau tidak, Anda niat atau tidak, dengan penampilan Anda yang tidak menutup aurat secara sempurna, itu secara otomatis akan menggoda laki-laki, akan menggoda, ya, orang-orang untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan menutup aurat kecuali untuk menjaga hati-hati kita dan menjaga kita agar tidak terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Dan ini di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kaum lelaki, kaum wanita dengan pakaiannya yang anggun, pakaian yang penuh dengan kehormatan, pakaian yang menutup aurat, sebagaimana Allah juga ingin menyelamatkan kaum lelaki untuk tidak jatuh pada godaan yang terbesar bagi kaum lelaki, yaitu kaum wanita. Lalu Nabi kita juga memberikan stressing khusus kepada bagian atas, ya, keasni ru'usuhunna, bagian kepala mereka semacam punuk ontah yang miring, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan mungkin dia menutup aurat di kepalanya, tapi dia memberikan kesan, ya, ada sesuatu yang disembunyikan di kepalanya yang menarik, ya, perhiasan-perhiasan yang bisa menggoda kaum lelaki. Atau justru memang kepalanya dibiarkan tidak ditutup dengan tudung, tidak ditutup dengan jilbab, yang dengannya dia menghiasi rambutnya dengan model-model yang menarik perhatian dari kaum lelaki. Ya. Ka'asniyabatil bukhtil ma'ila. Di sini hadisnya ditutup dengan peringatan kepada mereka bahwa la yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk surga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang-orang Islam selama mati dalam keadaan Islam itu ada peluang untuk masuk surga. Yang tidak akan masuk surga adalah yang tidak bersyahadat dan tidak dan melakukan kesyirikan yang besar. Adapun dosa-dosa bagaimanapun besarnya selain kesyirikan, maka dia masih ada peluang untuk masuk surga. Lalu apa maksud dari la yadkhulunal jannah? La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Maka sebagian mengatakan maksudnya tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga, atau tidak masuk surga dengan orang-orang yang tidak disiksa sama sekali, ya. Karena ada saja orang yang belakangan masuk surga setelah melalui proses disiksa di dalam neraka dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi mengatakan boleh jadi maksudnya tidak masuk surga memang tidak masuk surga sama sekali ketika mereka menghalalkan perbuatan seperti ini. Ini hati-hati, ya, bahaya. Ketika ada orang yang mengumbar auratnya lalu dengan perasaan enteng, ya, tanpa merasa berdosa sama sekali, membenarkan perbuatannya, bahkan menghalalkan dan mungkin membanggakannya. Ini dikhawatirkan dia telah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan bisa menjatuhkan dirinya, menjerumuskan dalam satu perbuatan kekufuran yang sangat berbahaya, yang dengannya boleh jadi dia tidak masuk surga sama sekali, waliyatubillah. Dan Nabi kita menutup dengan menunjukkan begitu kecilnya peluang masuk surga bagi mereka-mereka yang melakukan seperti ini, sampai-sampai begitu jauhnya mereka dari surga, sampai-sampai dikatakan mereka juga tidak berkesempatan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dirasakan, aroma semerbaknya bisa dirasakan dalam jarak seperti ini dan seperti itu. Dalam hadis ini tidak disebutkan berapa jarak,
Namun dalam hadis-hadis yang lain yang sahih dikatakan dalam jarak 500 tahun, ya, dalam jarak 500 tahun perjalanan bau surga itu telah terasa aroma semerbaknya. Ya, maka kalau saja seseorang tidak mencium bau surga menunjukkan begitu jauhnya dia dari surga. Waliyadu billah. Dua golongan ini adalah golongan yang diancam oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menjadi golongan penduduk neraka. Tentu saja beliau mengingatkan kita ini sebagai bentuk rasa sayangnya kepada kita, bukan karena kebencian beliau, tapi justru ingin menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas, orang yang ingin kebaikan untuk dirinya dan keluarga serta orang lain, tentu saja dengan peringatan ini akan berterima kasih kepada nabinya yang mulia, dan tentu saja dia akan berusaha menjaga dirinya untuk tidak menjadi mereka-mereka itu, kaum lelaki atau orang-orang yang zalim, menyakiti orang lain tanpa alasan yang benar, dan juga kaum wanita yang tidak menutup auratnya dengan benar, dengan sempurna, lalu menyimpang serta membuat orang lain juga menyimpang. Waliyadzubillah. Sebagai kesimpulan, hadis ini salah satu mukjizat dan tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau mengabarkan apa yang belum terjadi di zamannya dan akhirnya benar terjadi. Zaman Nabi SAW dan para sahabatlah zaman yang terbaik, dan kualitas umat makin menurun dengan perjalanan zaman ini. Haramnya perbuatan kedoliman diantaranya dengan menyakiti dan memukul manusia tanpa alasan yang benar. Kewajiban menutup aurat secara sempurna bagi wanita dan juga tentu saja bagi kaum lelaki. Besarnya fitnah wanita, kedua perbuatan ini termasuk dosa besar karena diancam dengan tidak masuk neraka, tidak masuk surga, dan ini salah satu tanda indikasi dialah dosa besar. Dan yang terakhir, hadis ini secara tersirat menunjukkan begitu indahnya surga dan begitu semerbaknya aromanya yang bisa dicium, dirasakan dari jarak yang sangat jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, merahmati kita dan menjauhkan kita dari nerakanya dan dari sifat-sifat dan model kelakuan penduduk neraka. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.